Jadi kami merasa sudah cukup pendekatan. Orang pusat mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, lalu daerah mengerjakan. Tidak, sudah saatnya pusat lebih banyak mendengarkan kepada daerah. Udah harusnya begitu. Yang tahu siapa? Lah yang tahu Bapak Ibu semua kok. Dan tidak mungkin kebijakan itu simetrik, tidak mungkin. Tidak mungkin kebijakan simetrik di semua tempat sama, impossible. Setiap tempat memiliki kekhasan yang perlu. Beliau masih di tanah suci, tapi kemudian merespon, membalas, dan walaupun kelihatannya masih agak sedikit flu dan batuk-batuk, bela-belain banget untuk hadir bersama-sama kita. Kita undang ke panggung Bapak Anies Baswedan. Sebelum beliau menyampaikan pemaparan beliau, izinkan saya menyampaikan profil beliau. Nama lengkap Anies Rashid Baswedan, tempat dan tanggal lahir Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969, istri Ferry Farhati Ganis, anak 4 orang, pendidikan Universitas Gajah Mada, Northern Illinois University, ini saya pernah ke sana Pak, di DeKalb, Chicago, ya, dan Universitas Maryland. Saya kira kalau pekerjaan semua sudah tahu bahwa beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ke-27 dan Gubernur DKI Jakarta ke-19. Kami persilahkan. Pak Anies, izin melaporkan, di Rakernas ini ada 3 agenda besar. Yang pertama adalah konsistensi kami mengawal otonomi daerah. Teman-teman banyak curhat soal reformasi birokrasi, fiskal, pendidikan dan lain. Yang kedua, tadi Pak Anies sudah lihat, kita ingin melihat 2045 kita jemput dengan menyiapkan anak-anak muda. Yang ketiga, ini tahun politik, transisinya harus juga menghitung faktor perencanaan pembangunan. Perencanaan RPJMD, RPJP nggak boleh putus, harus terus nyambung. Dan kami ingin sekali melihat pemilu, pileg, pilpres berjalan dengan damai, dengan guyup, mencerahkan, membahagiakan untuk semua. Izin Pak Anies, tadi kami tanya satu kata. Satu pertanyaan kepada Mas Ganjar, yang akan kami tanya kepada Mas Anies hal yang sama. Ya, jadi ini Mas Anies ini rektor saya Bapak Ibu sekalian dulu. Jadi Pak Anies rektor, saya dosen. Jadi agak-agak grogi sedikit kali ini. Izin Pak Rektor. Saya Siap. rektor tapi yang ngarahkannya dosen. Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Satu kata tentang Pak Prabowo. Patriot. Satu kata tentang Pak Ganjar. Sahabat lama. Memang nggak bohong Mas Ganjar, sama-sama bilang sahabat ya. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Anies Baswedan. Terima kasih. Pak Bima yang saya hormati, Pak Dhani yang saya hormati, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memulai dengan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah dan semoga pertemuan ini, perjumpaan ini memberikan manfaat bagi semua. Izinkan saya menyebut beberapa nama yang saya hormati, Gubernur Sulawesi Selatan atau mewakili, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, kemudian juga Wali Kota Makassar, para wali kota atau perwakilan wali kota, para delegasi, dan seluruh peserta Rakernas yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih Pak Ketua atas kesempatan untuk berbagi yang menjadi gagasan bagi kami. Dan waktu saya dapat teks itu, teksnya sempat keselip karena ketika di Makkah, Madinah itu memang lebih banyak kegiatan domestik di sana. Lalu saya sampaikan beliau, insya Allah hadir. Cuma waktu itu beliau bilang tanggal 12, saya tibanya tanggal 12. Barangkali mesti jet lag, gak taunya ternyata 13. Alhamdulillah jadi bisa sampai ke tempat ini dan jumpa dengan semuanya. Lalu terkait dengan kota, ini Bapak Ibu semua di sini adalah para wali kota, para pengelola kota. Jadi kalau berbicara tentang kota, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat menguasai. Saya tidak ingin menggarami air laut. Ini semuanya para ahli di sini. Ahlinya bukan ahli teori, tapi mengerti bagaimana operasionalisasinya. Jadi
dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang menjadi gagasan. Bagaimana kota di depan, apa problematikanya. Dan kami ketika mendapat tugas mengelola Jakarta, pada waktu itu kami selalu sampaikan ada 3 level di dalam manajemen pengelolaan kebijakan publik. 1, gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi supaya bisa dipahami oleh semua, sehingga visi itu diketahui secara sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi, karya. Karena itu ketika menjadi 3 kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Sehingga apapun yang dilakukan bisa dicari asal muasalnya dan dicari penjelasannya. Nah, itu yang kami ingin sampaikan di sini adalah beberapa hal terkait dengan gagasan. Karena itu, sekalian, kalau boleh tunjukkan next slide. Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa sih namanya nih? Laser pointer. Bapak Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kelihatannya ada ketimpangan juga Pak di sini Pak. Coba dilihat dulu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, oke, sip. Ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolanya nih Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, tidak sampai rupanya. Oke, lihat saja. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya kompleks. Ya, jumlah penduduknya 1,3 miliar. Lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari. Terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki, dalam tanda kutip, kontribusi yang relatif setara. Dari situ. Lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh. Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya tuh rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus nyiapin suplainya. Barangkali pas dipotret, pas biarpet juga bukan? Kan Bapak Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Tetapi sejak 2009 lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Sejak 2009. Jadi kalau sampai dengan sekarang 14 tahun kemudian proporsi penduduk tinggal di kota lebih banyak daripada di desa. Coba lihat next slide. Urbanisasi ini adalah inevitable, tidak bisa dihindari. Tetapi masalah yang ada di sebuah kota sesungguhnya adalah soal pilihan. Kita memilih membiarkan muncul masalah atau kita memilih untuk mengantisipasi masalah.
Urbanisasi itu oke, baik-baik saja. Yang tidak baik itu Jakartanisasi. Ke Jakarta semua, that's not good. Tapi kalau urbanisasi, it's okay. Urbanisasi itu normal dan terjadi di seluruh dunia. Diperkirakan, tadi visinya Pak Ketua 2045, tahun 2045 itu 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Harus antisipasi dari sekarang. Sekarang 57. Bila kita biarkan tanpa perencanaan yang serius secara kolektif, nanti kita mengulangi masalah yang dari Jakarta. Kemudian yang kedua, kita saksikan bahwa di perkotaan ini kontribusi dari penambahan penduduk perkotaan itu setiap 1% penambahan PDB per kapita nasional meningkatnya 1,4%. Sementara di negara-negara Asia lainnya tambah 1% penduduk urban itu meningkat PDB sampai 3%. Artinya kota-kota kita belum menjadi kota yang produktif secara ekonomi. Lalu kita punya masalah lingkungan hidup. Dan dari semua kota di Indonesia, hanya 8 kota yang memiliki kualitas udara yang baik. Hanya 8 dari semua. This is no good. Lalu kita menyaksikan bahwa 30 juta penduduk di perkotaan itu tinggal di pemukiman yang tidak layak. Ini fakta juga. Dan yang kelima, kita melihat kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan. Dulu saya menginisiasi program pengiriman guru-guru ke pelosok tanah air. Tanah air nih. Di pelosok-pelosok di Sulawesi ada, di Nusa Tenggara, di mana-mana. Kan adanya ketimpangan itu. Lalu ketika saya mendapatkan tugas menjadi calon gubernur, saya berkeliling Jakarta. Seperti juga Bapak Ibu kalau pilkada harus keliling. Pada saat keliling itu, saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Yang ekstrim miskin di situ, yang ekstrim kaya juga di situ. Jadi ketimpangan-ketimpangan di kota-kota kita, itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal. Nah, kami melihat permasalahannya ada pada pertumbuhan yang tidak berkeadilan. Saya menggunakan contoh Jakarta Bapak Ibu sekalian, bukan tempat lain. Jakarta ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tata ruangnya itu berkembang tanpa dikendalikan dengan sebuah visi tentang pergerakan penduduk. Ini wajah Jakarta sejak tahun 72 sampai 2012. Sekarang lebih luas lagi di luar Jakarta. Kalau dalam Jakartanya tidak banyak berubah. Dan di Jakarta itu sekalian tinggal 8% tanah ruang terbuka, 92% tertutup. Kami merasakan apa yang kita lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang. Karena itu kami memandang sebaiknya jangan mengulang problematika yang dilewati beberapa dekade di Jakarta dan kota besar lainnya, tapi mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, dia menjadi kota yang layak huni. Berikutnya, saya ingin menunjukkan salah satu masalah juga yang dihadapi di kota-kota kita di Jakarta, di Indonesia. Pertama adalah soal kemandirian fiskal. Saya rasa Bapak Ibu semua merasakan soal kemandirian fiskal. Ini menurut laporan dari Kementerian Keuangan bahwa 60 atau 70% kota kita itu belum mandiri. 29% mandiri dan hanya 2% yang mandiri. Ini mandiri itu artinya PAD mampu membiayai lebih dari sebagian besar belanja daerah. Ini harus kita selesaikan sama-sama. Tidak bisa terus-menerus kota berada dalam posisi tidak mandiri. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa, kita ingin kota-kota di Indonesia menjadi kota yang mandiri. Yang kedua adalah ketimpangan APBD kota. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Jakarta ini APBD-nya 77 triliun. Kota kedua lebih besar, Surabaya 9,5. Lalu Semarang 2,4, lalu turun semuanya. Ini harus jadi perhatian kita.
supaya pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi agar mereka bisa menyelesaikan PR-PR masalah urban dan visi membangun urban yang sehat. Ditambah kalau saya cek, kita semua ini punya beban administrasi laporan yang luar biasa. Menurut catatan kami ada 259 laporan administratif yang harus diselesaikan dan menyita energi ASN kita. Ini harus dilakukan simplifikasi atas persoalan ini. Jadi, bagaimana ke depan? Kalau boleh kami berbagi apa yang menjadi visinya. Kami melihat pertama, kota harus bisa mempercepat pemenuhan layanan dasar. Apa itu layanan dasar? 1, air. 2, kesehatan, pendidikan, pangan, papan. Ini contoh 5 layanan dasar yang harus dipercepat pemenuhannya. Pangan saja Bapak Ibu sekalian. Kita semua ini yang tinggal di perkotaan tidak punya lahan pertanian. Tapi bagaimana perkotaan dan pedesaan memiliki satu skema untuk bisa memasok kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan sustainabilitasnya terjamin. Kemudian yang kedua, tata kota yang produktif dan berkelanjutan. Produktif ini artinya di kota ini efisien, aktivitas perekonomiannya tidak terhambat oleh faktor mobilitas, tidak terhambat oleh faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Kemudian kita melihat perlunya mewujudkan interkonektivitas antar daerah. Di mana itu daerah? Di dalam kotanya dan antara kota dengan wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Karena dalam prakteknya kota-kota kita di seluruh Indonesia itu menjadi kota jasa yang memfasilitasi kabupaten-kabupaten yang berada di sekitarnya. Lalu yang keempat adalah menjadikan kolaborasi sebagai praktek di perkotaan. Kenapa kolaborasi ini praktek baik di perkotaan? Karena begini Bapak sekalian, kota itu tempat berkumpulnya masalah, tapi juga kota itu tempat bertumpulnya solusi, tempat berkumpulnya talent. Kalau tanya di mana lokasi orang-orang terdidik, kebanyakan di perkotaan. Di mana lokasi think tank di perkotaan, di mana lokasi NGO di perkotaan. Nah sayang kalau mengelola kota itu hanya dikerjakan oleh pemerintah kota saja, bila tidak memanfaatkan institusi-institusi ini. Sama perguruan tinggi, di mana lokasinya? Di perkotaan. Karena itulah kolaborasi kami memandang sebagai kewajaran baru. Ini tadi kami berikan catatan, karena kita perhatikan salah satu, next soal pendidikan, salah satu faktor yang membuat kawasan perkotaan itu bergerak lebih cepat adalah ketika kualitas pendidikan dan kualitas manusia di daerah itu makin hari makin baik. Ini salah satu indikator saja. Kita melihat pemerataan perguruan tinggi kurang. Pemerataan perguruan tinggi ini tersentralkan di Jawa, apalagi di Jawa bagian barat. Di Jawa Barat itu ada 388 perguruan tinggi, di Jakarta saja 276. Di Jawa Tengah 250, di Jawa Timur 341. Ini menyedot talent dari seluruh Indonesia. Untuk dapat pendidikan tinggi tersedot. Sekali mereka tersedot jauh dari kotanya, dari wilayah asalnya, potensi kembali itu lebih rendah. Karena itu kami melihat ini penting. Yang berikutnya, kota bukan hanya soal ekonomi saja. Kota adalah tempat berkumpulnya keragaman, tempat majunya kebudayaan. Jangan sampai kota semata-mata dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tapi kegiatan budaya, kegiatan seni tidak muncul. Dan kami melihat kota-kota adalah tempat di mana terobosan inovasi di bidang-bidang kebudayaan menjadi penting. Karena itu kami merasa perlu di dalam pembangunan kota ke depan bukan hanya aspek ekonominya, tapi aspek kebudayaan itu menjadi fokus perhatian. Ini soal kotanya. Lalu saya ingin sedikit bahas soal kota dan wilayah sekitarnya. Tidak bisa dipungkiri, kota-kota ini menjadi pusat rumah sakit, pendidikan, kebudayaan, perdagangan, yang ini berkorelasi dengan kawasan sekitarnya. Jadi pembangunan kota harus juga memasukkan bagaimana bisa kolaborasi dengan daerah-daerah sekitarnya. Kami di Jakarta itu punya ketergantungan pangan yang luar biasa. Jadi kami buat kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang memproduksi pangan sehingga bisa memasok pangan, mengurangi
mata rantai yang membuat harga menjadi tinggi. Ini saya berikan ilustrasi di sebelah kanan tentang bagaimana kita bekerja dalam konteks pangan. Jakarta membeli beras langsung dari kabupaten, contohnya misalnya di Cilacap atau di Ngawi. Maka kami kerjasama dengan Gapoktan, kontrak 5 tahun. Yang mengontrak siapa? BUMD kita. Kontrak 5 tahun, apa yang terjadi dengan adanya kontrak 5 tahun? Gapoktan punya akses pada kredit karena dia ada kontrak dengan kita. Melakukan mekanisasi pertanian, melakukan terobosan-terobosan dengan menggunakan kontrak 5 tahun itu. Dari sisi kami dapat beras dengan lebih murah. Dari sisi mereka dapat gabah dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu kita kerjakan dengan berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia. Termasuk di sini Sawah Lunto. Ada Sawah Lunto di sini ya. Ada Sawah Lunto juga. Kita kerjakan beras dengan kota-kota ini. Nah, artinya kota secara serius dirancang untuk bekerja sama di aspek-aspek yang menjadi kebutuhannya dengan daerah sekitarnya. Jadi Bapak sekalian, kami melihat ada 4 prinsip untuk kota di masa depan: layak huni, asri, adil, maju. Kira-kira 4 itu yang kita ingin lakukan ke depan. Layak huni artinya airnya bersih, baik, kemudian papannya tersedia, tempat tinggalnya tersedia dengan layak, kemudian lingkungan hidupnya baik. Adil artinya ada kesetaraan kesempatan dari mulai pendidikan, kesehatan, sampai dengan kegiatan keagamaan. Maju dalam artian kita terus-menerus membuat kota kita kota yang memfasilitasi modernisasi di kota ini. Ini gambarnya JIS, tapi nggak ada rumputnya di sini Pak. Jadi nggak kelihatan di rumputnya di sini Pak. Nah, untuk itu semua kami melihat ada 6 rute untuk ke sana. Akselerasi yang tadi saya katakan, yang kedua transportasi umum sebagai moda utama, yang ketiga pemerataan perguruan tinggi, yang keempat relasi urban dan rural yang saling menguatkan, yang kelima minimalisasi beban administrasi pelaporan dari Pemda, yang keenam pemerintah pusat harus menjadi pemercepat kolaborasi antar daerah. Ini 6 hal yang kami rasa perlu kita kerjakan untuk kota-kota Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai catatan saja yang terkait dengan transportasi umum Bapak Ibu sekalian, ini perlu secara serius dipikirkan dari sekarang, jangan sampai seperti Jakarta. Kami di Jakarta berpuluh tahun menggunakan pendekatan namanya car oriented development. Pembangunan berbasis mobil atau berbasis kendaraan darat. Ke depan kota-kota harus membangun berdasarkan transit oriented development, berdasarkan kendaraan umum. Apa implikasinya? Seperti contoh Pak. Kami di Jakarta ini kalau mengizinkan bangunan itu boleh dibuat tinggi kalau jalannya lebar. Makin lebar jalannya, makin tinggi izin bangunannya. Makin sempit jalannya, makin pendek bangunannya. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Jadi kalau jalannya seperti Gatot Subroto atau Jenderal Sudirman, gedungnya menjadi tinggi-tinggi karena jalannya lebar. Ini transit oriented. Ini car oriented. Apa yang terjadi dengan konsep itu? Kita siapkan jalur-jalur keluar kota. Lalu yang muncul problem apa? Kita tidak bisa membangun bangunan yang tinggi. Karena bangunan yang tinggi adalah di pinggir jalan dan bangunan tinggi di pinggir jalan harganya mahal. Apa yang terjadi kemudian? Penduduk kota itu bergeser keluar, mencari tanah yang lebih murah, mencari rumah yang lebih terjangkau. Lalu pemerintah menyiapkan jalan tol keluar. Jadi masuk keluar kotanya dimulai dari tata ruang yang berdasarkan pada jalan, memaksa penduduk pindah keluar supaya harganya terjangkau. Pemerintah menyiapkan jalanan untuk mereka masuk menggunakan mobil. Efeknya kemacetan yang luar biasa. Ke depan, alhamdulillah Jakarta sudah diubah. Peraturan RDTR sudah diluluskan persis berapa bulan sebelum saya selesai tugas karena panjang prosesnya. Tahun 2022 kemarin, sekarang menjadi transit oriented. Apa artinya? Bila di situ ada stasiun, maka 800 meter radius dari stasiun atau dari terminal, maka di situ bisa dibangun bangunan yang tinggi. KLB-nya itu sampai 12. Dan bila kemudian 1,2 km, KLB-nya lebih rendah tapi cukup tinggi. Konsekuensinya apa? Nanti 5-10 tahun ke depan Bapak Ibu akan melihat
pertumbuhan bangunan-bangunan tinggi di sekitar kawasan terminal dan kawasan stasiun. Yang lebih menarik yang kita ingin harapkan adalah penduduk yang kemarin terlempar keluar karena tidak mampu menjangkau rumah di Jakarta, mereka akan berbondong-bondong masuk kembali ke Jakarta dan menggunakan kendaraan umum bukan kendaraan pribadi. Jadi kami melihat problematika ini jangan sampai berulang di kota-kota besar atau menuju besar lain di seluruh Indonesia. Terakhir, nah untuk melakukan perubahan itu Bapak Ibu sekalian, kami inginnya kolaboratif. Kami tidak ingin mengerjakan itu sendirian. Jadi kami merasa sudah cukup pendekatan. Orang pusat mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, lalu daerah mengerjakan. Tidak, sudah saatnya pusat lebih banyak mendengarkan kepada daerah. Sudah harusnya begitu. Yang tahu siapa? Yang tahu Bapak Ibu semua kok. Dan tidak mungkin kebijakan itu simetrik, tidak mungkin. Tidak mungkin kebijakan simetrik di semua tempat sama, impossible. Setiap tempat memiliki kekhasan yang perlu solusi yang berbeda. Karena itu saya mengajak kepada Apeksi ini, Pak Bima, untuk nyusun sama-sama, itu visinya tadi. Tapi untuk melaksanakan visinya, yuk kita kerja bareng-bareng di sini. Visinya harus sama dulu, tadi yang saya sampaikan. Beberapa poin tadi. 1, kota yang layak huni, enggak usah kembali, biar fokus itu. Layak huni, asri, adil, maju, itu kita melakukan itu. Untuk itu, saya minta kepada Bapak sekalian, bantu kami rumuskan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang. Yang kedua, apa yang harus dikoreksi dari kebijakan sekarang. Yang ketiga, apa yang harus dihentikan dari kebijakan yang ada sekarang. Dan yang keempat, apa hal baru yang harus kita buat sama-sama supaya visi itu bisa terjadi. Jadi kami tidak ingin model top down lagi. That's enough. Republik ini dibangun dengan semangat gotong royong. Dan kita sudah saatnya meneruskan pembangunan ke depan dengan semangat gotong royong juga. Jangan sendirian. Dan kita akan ketemu, begitu sampai yang harus diteruskan, Bapak Ibu lebih tahu. Unsurnya apa? Ini 4 hal. Unsurnya regulasi. Undang-undang apa yang harus penyesuaian. PP apa yang harus penyesuaian. Keputusan Menteri A, B, C, D, E, F, G apa yang harus penyesuaian. Kemudian juga keputusan dari Kementerian Dalam Negeri apa yang harus melakukan penyesuaian. Untuk melakukan ini semua. Tidak bisa yang tahu hanya Jakarta, justru yang berada di daerah sering lebih tahu. Lalu yang ketiga Pak, lapis ketiga nih Pak, pro-konnya. Stakeholder mana yang akan tidak setuju, stakeholder mana yang akan setuju atas 4 hal yang akan dikerjakan ini. 4 hal ini. Jadi kami berharap dari forum ini, 1 kami tawarkan apa visi ke depan, gagasan, narasi, karyanya kami sampaikan. Tapi kita ingin bekerja bersama untuk mewujudkan dalam pelaksanaannya ke depan. Jadi terakhir coba, kami berharap membangun kota ini berarti menghidupkan warga, mengelevasi desa, dan memajukan negara. Dan kami berharap potensi perkotaan itu dikembangkan secara merata. Jangan hanya kota di Jakarta atau kota di Jawa saja yang terlihat terang di malam hari. Dan kita membutuhkan kolaborasi bersama. Itu dari kami, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.